Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis struktural naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Noor. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar drama Indonesia yang diampu oleh Ibu Titi Masrikatin dan Ibu Dewi Angel. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Novianti dengan akhiran NIM 091, lalu ada Zafira dengan akhiran NIM 087, ada Oktaviani dengan akhiran NIM 010, ada Wulan dengan akhiran NIM 014, lalu ada Anantia dengan akhiran NIM 030, lalu ada Femi dengan akhiran NIM 023, dengan saya sendiri Dalila dengan akhiran NIM 037, lalu yang terakhir ada Arif dengan akhiran NIM 024. Untuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan kami memilih naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Noor untuk dianalisis, yaitu karena konflik cerita yang disajikan di dalam naskah drama tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Lalu kami juga menemukan adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah drama tersebut sehingga dapat dipetik nantinya. Maka dari itu, kami memilih naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Noor untuk dianalisis dengan menggunakan metode kajian strukturalisme. Sehingga muncullah permasalahan yang akan kami bahas kali ini, yaitu bagaimanakah keterkaitan antar unsur struktural naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Noor. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari melakukan analisis ini, yaitu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keterkaitan antar unsur struktural dalam naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Noor. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat dilakukannya analisis ini, yaitu untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan diri, baik itu dari peneliti sendiri maupun dari para pembaca. Selanjutnya adalah judul. Judul merupakan kepala karangan. Judul harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat para pembaca. Judul dapat digunakan sebagai identitas sebuah karya. Oleh karena itu, judul termasuk ke dalam sarana pertama antara pengarang dengan pembaca. Judul drama yang telah kami analisis yaitu Pada Suatu Hari. Judul tersebut dapat mengidentifikasi adanya sebuah keadaan dan peristiwa dalam sebuah cerita. Naskah drama tersebut menampilkan sebuah peristiwa di mana dalam satu keluarga di satu hari yang terjadi secara bersamaan. Beberapa tokoh dalam naskah drama tersebut, baik tokoh utama maupun tokoh bawahan, itu mendapatkan konflik atau permasalahan. Judul Pada Suatu Hari menunjukkan sebuah peristiwa di mana dalam satu hari secara bersamaan satu keluarga tersebut itu mendapatkan beberapa konflik atau permasalahan. Nah, seperti data yang telah terlampirkan, di situ menunjukkan bahwa dalam satu hari diawali dengan konflik antara kakek dengan nenek. Kemudian dilanjutkan konflik antara Novia dengan suaminya yaitu Vita. Dan yang terakhir yaitu adanya konflik hilangnya Meli dan Ferry yang merupakan anak dari Novia. Untuk unsur selanjutnya yaitu Wawancang dan Kramagung. Wawancang dan Kramagung merupakan ciri yang membedakan naskah drama dengan genre sastra lainnya, seperti novel, novelet, atau cerpen. Wawancang adalah ucapan atau dialog yang dilakukan tokoh dari sebuah cerita. Sedangkan Kramagung adalah petunjuk teknis yang harus dilakukan tokoh cerita secara lahiriah, yang disebut dengan stage direction. Dengan kata lain, Kramagung merupakan suatu petunjuk atau pengarah bagi setiap tokoh dalam melakukan tindakan dalam drama, baik sebelum, setelah, atau bahkan percakapan sedang berlangsung. Nah, untuk Wawancang dapat dilihat dalam data yang telah terlampir. Data tersebut menunjukkan adanya dialog atau percakapan antara tokoh kakek dengan tokoh nenek. Tokoh kakek sedang menyuruh nenek untuk menyanyi, namun nenek menolaknya karena di setiap nenek ingin menyanyi selalu diejek oleh tokoh kakek. Untuk Kramagung dapat dilihat dalam data yang telah terlampir. Data di atas menunjukkan Kramagung yang ditandai dengan kalimat bercetak miring dalam kurung. Kramagung tersebut menunjukkan bahwa tokoh nenek sedang menubruk Novia sambil menangis, yang kemudian nenek menasehati Novia.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Dwi Farasita, NIM 2101 1020 1087. Saya akan menjelaskan tentang babak dan adegan. Babak adalah bagian dari suatu drama. Pergantian babak biasanya ditandai dengan turunnya tirai, matinya lampu panggung sesaat, dan lain-lain. Babak dalam naskah drama pada suatu hari adalah kakek dan nenek mengadakan pesta untuk memperingati pernikahannya. Muncul janda, yaitu mantan kakek yang bernama Nyonya Wenas, sehingga membuat nenek cemburu. Kemudian nenek ingin bercerai, namun masalah mereka dilupakan karena kedatangan Novia dan Nita, anak-anak mereka. Novia juga memiliki masalah yang sama, dikarenakan Novia cemburu kepada Nita. Namun Novia memutuskan untuk bercerai. Kemudian ada juga penculikan anak-anak Novia oleh ayahnya sendiri. Kemudian ada adegan. Adegan adalah bagian dari suatu babak. Dalam naskah drama ini tentunya terdapat banyak beberapa adegan, namun saya akan menjelaskan 3 saja adegan dalam naskah drama pada suatu hari ini. Adegan 1 adalah nenek dan kakek mengadakan pesta kecil-kecilan. Mereka bersenang-senang, menyanyi, tersenyum kepada penonton layaknya pasangan muda-mudi lainnya. Mereka juga mengingat-ingat kenangan mereka terdahulu. Kemudian adegan 2, kedatangan Nyonya Wenas atau janda di rumah kakek dan nenek. Dan adegan yang ketiga adalah kakek sedikit emosi dan takut sebab kedatangan Nyonya Wenas atau janda. Kemudian kakak keluar menuju ruang belajar. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penokohan dan perwatakan. Menurut Sujiman tahun 1984 halaman 16, tokoh cerita ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai suatu cerita. Berdasarkan tingkat kepentingan dalam cerita, tokoh itu dibagi menjadi 2, yakni tokoh utama dan tokoh bawahan. Apa sih tokoh utama itu? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang paling utama, tokoh yang paling penting, sering muncul dan berpotensi menjalankan alur yang telah ditentukan oleh pengarang, mulai dari pemunculan konflik hingga menyelesaikan konflik. Kemudian ada beberapa teknik untuk menentukan tokoh utama dalam suatu cerita, diantaranya yaitu yang pertama bisa mencari tokoh yang paling sering muncul di dalam cerita, lalu yang kedua tokoh yang butuh waktu penceritaan lebih banyak dari tokoh lain, lalu yang ketiga tokoh yang berhubungan paling banyak dengan tokoh lain. Kemudian tokoh utama dalam naskah drama ini adalah nenek. Bisa dilihat dari data tersebut. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa nenek ini adalah sosok ibu yang bisa diandalkan. Nenek mencoba untuk memberi nasihat kepada anaknya, yakni Novia, agar ia tidak hanya kalap semata, sebab Novia mencoba untuk menceraikan suaminya. Nenek berusaha sebaik mungkin untuk bisa meyakinkan anaknya bahwa apapun yang akan dilakukan di masa depan kelak, jangan sampai ia menyesal hanya karena terbawa emosi sesaat. Nah, sifatnya inilah membuat nenek menjadi orang yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tokoh bawahan ini adalah tokoh yang kedudukannya membantu tokoh utama dalam menjalankan tugasnya. Adapun tokoh bawahan dalam naskah drama ini adalah kakek. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa data tersebut menunjukkan tokoh kakek ini memiliki sifat yang bijak. Ketika nenek sedang merajuk, sang kakek berusaha sebaik mungkin untuk bisa menghibur nenek dengan kata-katanya yang bijak. Nah, kemudian adapun tokoh bawahan lain yang terdapat dalam naskah drama ini, diantaranya adalah Nita. Nita ini berwatak datar karena dari awal hingga akhir cerita tidak ada perubahan watak. Ia diceritakan sebagai seorang tokoh penengah dalam naskah drama ini yang ada di dalam keluarga dan seorang yang bijaksana. Kemudian tokoh bawahan selanjutnya yakni Novia yang memiliki karakter tidak jauh berbeda dengan nenek atau ibunya. Novia pula terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya dan terlalu berpikiran negatif terlebih dahulu. Namun, ia juga memiliki sifat penyayang. Kemudian, tokoh bawahan yang terakhir adalah Nyonya Wenas yang merupakan seorang janda. Nah, dalam naskah drama ini, Nyonya Wenas berperan sebagai wanita pengganggu yang dapat menimbulkan perpecahan hubungan antara kakek dan nenek.
Baik, di sini saya akan membahas tentang konflik dan juga alur. Yang pertama itu saya akan membahas tentang konflik terlebih dahulu. Konflik adalah sesuatu yang dramatik mengacu pada pertarungan dua kekuatan yang seimbang, menggambarkan adanya aksi dan aksi balasan menurut Wallace dan Warren pada tahun 2014, halaman 285, Maslih Katim tahun 2007, halaman 21. Sedangkan menurut Taligan pada tahun 2011, halaman 135 membagi konflik menjadi dua konflik, yaitu konflik fisik atau eksternal dan konflik psikologis atau internal. Baik, selanjutnya yaitu adanya konflik fisik, merupakan konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Adapun konflik fisik pada naskah drama pada suatu hari yaitu sebagai berikut: konflik manusia dengan manusia yang pertama, di mana dari data tersebut menjelaskan bahwa konflik yang terjadi itu sangatlah memuncak atau menjadi klimaks. Terjadi ketika nenek menangis karena sudah tak tahan lagi dengan kecemburuannya dengan suaminya yaitu kakek, karena pada pesta ulang tahunnya tersebut, ulang tahun pernikahannya, Nyonya Wenas yang dimana sebagai mantan kekasih seorang kakek tersebut hadir ke dalam ulang tahun pernikahan mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu pada naskah drama konflik manusia dengan masyarakat ini tidak dijelaskan atau tidak terdapat konflik fisik yang dimana berupa konflik manusia dengan masyarakat. Sudah jelas bahwasannya memang ini tuh lebih ke konflik manusia dengan manusia, sehingga di dalam pada naskah drama tersebut tidak dijelaskan sama sekali mengenai konflik manusia dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu konflik antara manusia dengan alam. Konflik antara manusia dengan alam sama, juga tidak dijelaskan di dalam pada naskah drama pada suatu hari ini, karena di dalam data-data tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwasannya adanya konflik antara manusia dengan alam tersebut. Selanjutnya yaitu konflik ide dengan ide, di mana konflik tersebut merupakan konflik batin yang terjadi dalam hati dan jiwa seorang tokoh. Konflik ide dengan ide tersebut termasuk dalam konflik batin atau konflik internal dalam sebuah penceritaan tokoh. Nah, sudah dijelaskan bahwasannya pada data tersebut dijelaskan bahwa dalam percakapan antara Novia, kakek, dan juga Nita menceritakan bahwasannya kakek yang bercerita bahwasannya ibu dari Nita dan juga Novia, yaitu nenek, ingin meminta cerai dengan kakek. Namun kakek tidak ingin bercerai dengan nenek, maka dari itu konflik antara ide dengan ide itulah muncul karena perbedaan pendapat dari tokoh kakek dan tokoh nenek tersebut. Baik, yang selanjutnya itu konflik antara seseorang dengan kata hatinya, di mana konflik antara seseorang dengan kata hatinya ini merupakan permasalahan yang terjadi antara diri sendiri dengan kata hatinya tersebut, di mana dari data tersebut dijelaskan bahwasannya seorang kakek yang merasa gelisah dan juga merasa bingung karena seorang mantan kekasihnya datang pada acara ulang tahun pernikahannya, sehingga ia bercekcok dengan kata hatinya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai alur. Alur sendiri adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan sebuah cerita dari awal, tengah hingga menuju dan klimaks dan akhir cerita. Menurut Tasrif pada tahun 1981, halaman 17, plot atau alur tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu situation atau suasana awal cerita, generating circumstances atau cerita mulai bergerak, ketiga rising action atau cerita mulai memuncak, yang keempat klimaks atau cerita mencapai puncak, dan yang terakhir adalah denouement atau tahap penyelesaian. Baik, untuk alur yang pertama yaitu situation. Nah, dari data tersebut sudah dijelaskan bahwasannya kakek dan nenek ini sedang menggelar acara ulang tahun pernikahan atau pesta pernikahan mereka, di mana mereka sangatlah senang dan gembira jalannya acara. Serangkaian acara tersebut berjalan dengan hikmat dan lancar pada awalnya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap generating circumstances, di mana dari data tersebut sudah dijelaskannya
di mana generating circumstances sendiri merupakan cerita yang sudah mulai bergerak untuk masuk ke dalam konflik, di mana dalam penceritaan tersebut dalam percakapan nenek dan kakek itu mereka bertikai karena adanya sesosok wanita, yaitu Nyonya Wenas yang sebagai mantan kekasihnya dari seorang kakek tersebut datang ke acara pesta pernikahan mereka, karena nenek sendiri tidak mengundang adanya wanita tersebut. Maka dari itu nenek alhasil mencurigai seorang kakek. Ketiga yaitu rising action. Rising action sendiri adalah konflik yang akan memuncak atau cerita yang mulai memuncak, di mana pada percakapan tersebut antara janda sendiri merupakan Nyonya Wenas, yang dimana Nyonya Wenas adalah mantan kekasih dari seorang kakek terdahulu. Nah, di sini dijelaskan adanya percakapan antara janda dengan pesuruh, atau pesuruh tersebut adalah pembantu dari rumah nenek dan kakek. Janda tersebut merasa bahagia karena pesuruh atau pembantu dari kakek dan nenek tersebut datang membawa minuman kesukaannya. Menceritakan bahwasannya minuman segar yang dibawanya itu disuruh oleh tuan besar atau kakek sendiri, di mana pada saat itu nenek yang tahu akan hal tersebut pastinya merasa tetap mencurigai seorang kakek, karena dirasa sebenarnya kakek ini seperti masih menyimpan rasa cintanya terhadap sang mantan tersebut. Itu tahap klimaks. Klimaks merupakan tahap penceritaan yang akan memuncak, di mana pada klimaks ini dijelaskan pada data tersebut bahwasannya kakek dan nenek tersebut bertikai karena seorang nenek ingin meminta cerai kepada seorang kakek karena kecemburuannya terhadap Nyonya Wenas yang datang tersebut, dan juga minuman kesukaan yang masih diingat oleh sang suaminya tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahapan terakhir atau denouement, di mana tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian. Baik pada tahap denouement atau tahap penyelesaian ini diceritakan bahwasannya Nita dan Novia sedang bercakap-cakap, di mana Novia juga ingin melakukan sebuah perceraian dalam rumah tangganya karena ia sering cemburu dengan pasien yang lalu datang untuk memeriksa kepada suaminya itu, sang suami. Akan tetapi pada saat itu ternyata sang kakek atau ayahnya itu juga menasehatinya agar untuk tidak melakukan perceraian tersebut karena anak-anaknya masih kecil, sehingga kakek dan nenek tersebut lupa akan perihal yang mereka akan lakukan, yaitu dengan perceraian, sehingga tahap penyelesaiannya yaitu kakek dan nenek melupakan atau lupa dengan perceraian yang akan mereka lakukan. Perkenalkan, saya Nantia Rahma dengan akhiran NIM 30 yang akan membahas materi tentang latar. Nah, latar menurut KBBI merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan dalam sebuah karya sastra. Nah, menurut Rugiantoro, pada tahun 1995, di halaman 216, latar atau setting disebut juga sebagai landasan tumpu, menaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan. Unsur latar ini dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan juga sosial. Nah, yang pertama ada latar tempat. Latar tempat ini menunjukkan di mana tempat kejadian peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah karya sastra. Nah, latar tempat ini bisa jadi disimbolkan dengan nama atau inisial tertentu. Dalam naskah drama Pada Suatu Hari, pengarang menggambarkan latar tempat yang sama dalam suatu tempat di rumah nenek dan kakek. Nah, latar kedua pada naskah drama Pada Suatu Hari adalah di ruang tamu, yang terdapat pada kutipan data yang telah terlampir. Dalam cuplikan data yang telah terlampir, dapat kita ketahui bahwa tokoh Nyonya Wenas sedang berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Hal itu terlihat ketika Nyonya Wenas mengamati keadaan sekitar di ruang tamu tersebut, sehingga latar tempat dalam cuplikan naskah drama tersebut adalah di ruang tengah atau di ruang tamu.
Yang kedua yaitu ada latar waktu. Nah, latar waktu ini menunjukkan waktu yang terjadi di dalam peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah karya sastra. Nah, latar waktu dapat berupa jam, hari, bulan, tahun, musim, iklim, atau suatu masa tertentu. Dalam naskah drama pada suatu hari, pengarang menggambarkan latar waktunya yang menunjukkan siang hari yang terdapat pada data yang telah terlampir. Dalam kutipan data tersebut, dapat kita gambarkan bahwasannya latar waktu pada naskah pada suatu hari yang ditemukan yaitu pada saat kakek sedang berdebat dengan nenek perihal perceraian mereka yang ingin menuju kantor pengadilan. Bahwasannya kakek mengatakan bahwa sudah terlalu siang untuk menuju kantor pengadilan. Hal tersebut membuktikan bahwa latar waktu yang terjadi di naskah drama pada suatu hari adalah di siang hari. Nah, yang terakhir ada latar sosial. Nah, latar sosial ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang terdapat dalam naskah drama tersebut. Latar sosial yang terdapat dalam naskah drama pada suatu hari menceritakan mengenai hubungan persaudaraan antara Novi dan juga Nita. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang telah terlampir. Dari data yang telah terlampir, telah dijelaskan bahwa sesama saudara itu harus saling membantu dan saling peduli kepada satu sama lain. Dari kutipan data tersebut juga menjelaskan mengenai tokoh Nita yang membantu mengingatkan kepada tokoh Novi agar tidak terlalu cepat mengambil sebuah keputusan dan belajar bagaimana menentukan sikap terhadap masalah yang sedang dialami di sebuah hubungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dialog dan juga tipe drama. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud kedua unsur tersebut. Kita mulai dengan teknik dialog dulu. Menurut Sumarjo dalam Muslikatin 2007 halaman 45, teknik dialog merupakan sebuah bagian naskah drama yang berisi deretan-deretan atau percakapan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Bolton membagi teknik dialog menjadi dua macam, yaitu yang pertama teknik dialog yang dilakukan diri sendiri. Terus yang kedua yaitu teknik dialog yang dilakukan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Pada naskah drama pada suatu hari, karya Arifin ini menggunakan teknik dialog yaitu yang nomor 2. Lebih jelasnya kita bisa lihat di PPT sebagai berikut. Data di atas merupakan salah satu contoh bagian yang digunakan pada naskah drama pada suatu hari yang menceritakan tentang penyambutan Nyonya Wenas ketika sedang berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Tipe drama. Tipe drama merupakan sifat yang dominan dalam naskah drama. Bisa disebut dengan tipe sebuah drama. Menurut Tarigan dalam Muslikatin 2007 halaman 47, tipe drama dibagi menjadi 4 macam, yaitu tragedi, komedi, melodrama, prese. Sedangkan Bolton juga membagi menjadi 17 macam, yaitu yang pertama tragedi, komedi, problem play, melodrama, dan lain-lain. Pada naskah drama pada suatu hari, karya Arifin ini menggunakan tipe drama of indes. Kejelasannya kita bisa lihat di bagian PPT sebagai berikut. Data di atas menunjukkan bahwa naskah drama ini termasuk ke dalam naskah drama yang memiliki tipe drama of indes karena di dalamnya terdapat masalah antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Naskah drama pada suatu hari ini merupakan naskah drama yang ditulis oleh Arifin C. Nur. Nah, naskah drama ini memiliki pesan moral yang bagus, yaitu menceritakan tentang maraknya kata perceraian yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga.
Kajian yang kami gunakan dalam menganalisis naskah drama ini yaitu menggunakan kajian struktural, yaitu meliputi judul, wawancang dan keramagung, babak dan adegan, tema, penokohan dan perwatakan, konflik, alur, latar, teknik dialog, dan yang terakhir adalah tipe drama. Judul naskah drama pada suatu hari ini mengandung arti yang berkaitan dengan isi naskah. Naskah ini menampilkan sebuah peristiwa yang terjadi dalam satu keluarga di suatu hari, di mana pada suatu hari itulah keluarga tersebut mendapatkan sebuah masalah yang terjadi secara bersamaan, dan beberapa tokoh mendapatkan permasalahan. Naskah ini memiliki wawancang dan beberapa keramagung untuk membantu jalannya cerita, dan memiliki 18 babak. Tema mayor yang diceritakan dalam naskah drama ini yaitu menceritakan tentang kekeluargaan, sedangkan tema minor menceritakan tentang ujian rumah tangga, pentingnya menjaga kesetiaan pasangan, dan pentingnya berkomunikasi dua arah dalam hubungan keluarga. Tokoh nenek merupakan tokoh utama dalam naskah drama ini, yang memiliki sifat penyayang dan karakter protagonis. Perwatakan yang dialami oleh nenek tidak akan berkembang tanpa adanya tokoh bawahan, seperti kakek, Nita, Novia, Johnny, dan yang terakhir adalah Nyonya Wenas. Konflik fisik yang paling banyak dialami yaitu oleh tokoh nenek dan kakek. Dan tokoh lainnya yang memiliki konflik batin yaitu dialami oleh kakek, Nita, dan Novia. Alur dibagi menjadi 5 bagian, di mana diawali oleh percakapan nenek yang menolak menyanyikan sebuah lagu untuk sang kakek, dan diakhiri dengan selesainya masalah antara nenek dan kakek. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat seperti ruang tengah rumah dan ruang tamu. Kemudian latar waktu yaitu pagi, sore, dan malam hari. Dan yang terakhir adalah latar sosial, yang mana menceritakan tentang hubungan persaudaraan antara Nita dan Novia. Naskah drama ini menggunakan teknik dialog of conversation dan tipe drama of ideas. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.